Artinya ada pernyataan dari JPU, ada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material, tinggal layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, gitu kira-kira minggu lalu sebelum libur. Limpahan HPL sendiri gimana? Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya ini kitanya itu lagi dalam proses dirawat ya, di rumah sakit Polri atau di Bayangkari atau yang dirujuk oleh penyidik. Jadi penuntut umum belum bisa memastikan kapan, karena penuntut umum juga kan harus proses penyerahan tersangka dan barang bukti itu kan harus kondisinya sehat sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya, baik badannya ya, dalam kondisi sakit silakan ditemukan seperti apa kondisi fisik yang bersangkutan atau tersangka. Berarti bisa dipastikan pelimpahan tahap 2 belum dapat berjalan lantaran salah satu tersangka sakit? Iya, informasi terakhir begitu. Per kapan? Informasi yang saya dapat sebelum kita konversi ini, saya pastikan bahwa informasi itu dari penyidik sumbernya, bahwa sakitnya kapan saya bisa pastikan. Silakan ke teman-teman. Yang kemarin kan ada petunjuk dari jaksa kepada pihak polisi terkait ini Bang ya. Apakah sudah dijalankan Bang, termasuk pemeriksaan terhadap 2 terlapor lain itu Bang? Itu udah masuk materi ya, nggak bisa ya. Nanti aja di persidangan sama kita lihat. Tapi secara formil dan material bahwa dua berkas perkara ini, salah satunya yang NM ini, itu sudah dinyatakan lengkap material formilnya sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di depan persidangan. Tapi 2 terlapor lainnya kan karena dalam satu rangkaian, dalam satu laporan itu bahkan ada 4 terlapor. 2 sudah tersangka, 2 lagi kan masih berproses, dan terbaru kan ada petunjuk jaksa untuk melengkapi proses tersebut. Itu gimana? Enggak ada bahasa petunjuk jaksa untuk artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang ada dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa, itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Itu kira-kira ya untuk saksi. Ya berarti 2 saksi tersebut belum bisa dipastikan bahwa akan ada penyelidikan lebih lanjut Bang ya? Tanya penyidik awal. Itu kira-kira. Ada lagi? Berarti NM posisinya di Polda apa di rumah sakit, apa dibantarkan apa? Kalau sakit statusnya normalnya dibantarkan oleh penyidik ya, karena sampai hari ini kan belum ada peralihan penahanan dari penyidik ke penuntut umum, belum. Nanti peralihan penahanannya ya semenjak diserahkan di tahap 2 lah bahasa umumnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti, beralihlah dia ke tahanannya JPU ya. Dihitung lagi nanti. Tapi sejak kapan Pak berada di rumah sakit Polri Pak? Saya tidak bisa pastikan kapan. Jadi informasinya dari kapan? Dari JPU-nya saya pastikan kan kapan rencana teman-teman JPU untuk menerima melaksanakan tahap 2-nya. Ya. Informasi dari penyidik bahwa tersangka ini masih statusnya kondisi badannya tidak fit, jadi sehingga kita pastikan dulu untuk fit lah. Itu nggak ada tenggat waktunya Pak, maksudnya sampai tanggal berapa gitu maksudnya? Kan ada penahanannya nanti. Jadi kan perpanjang lagi 2 Juni sampai 2 Juli informasi terakhir. Iya betul. Dari perpanjangan kedua atau
ketiga saya nggak bisa pastikan, tapi itu dipastikan perpanjangan penahanan. Bang, ini kan perpanjangan Durasinya penahanan. 30 hari. Oh, perpanjangan penahanan 30 hari ke depan ya? Iya. Betul. Nah, lalu kalau dalam 30 hari ke depan belum juga pelimpahan tahap 2, itu bagaimana? Nanti kita lihat masih ada peluang perpanjangan penahanan lagi nggak yang punya penyidik. Kalau ada, ya diperpanjang lagi. Tapi apa sih Pak alasannya sampai saat ini diperpanjang lagi dan lagi, kan itu sudah 90 hari itu diperpanjang lagi gitu. Alasan penahanan sebenarnya semenjak P21 itu ya JPU berharap ini segera dilimpahkan kan, sehingga jaksa akan mempermudah untuk menyusun dakwaan, untuk dilimpahkan ke pengadilan, minta jadwal sidang, minta penetapan majelis dan hari sidangnya. Itu kan mempercepat proses persidangan. Tapi kondisi tersangka ini kan masih sakit, jadi kita juga tidak bisa pastikan kapan. Ya, penyidik dan penuntut umum pasti maunya cepat. Pak, gimana kalau dengan yang asistennya Ismail? Sama. Sakit juga? Enggak. Untuk NM-nya ya. Ya berarti kan harus bareng ya. Iya. Dua-duanya harus Kan bareng. pertimbangan JPU idealnya penuntutannya dilakukan bersama. Berarti belum ada kabar lagi Pak, nanti setelah diperpanjang sampai 2 Juli ini statusnya akan seperti apa? Saya berkeyakinan ya sebelum habis ini ya mudah-mudahan ya bisa diselesaikan atau dilaksanakan setidak-tidaknya tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti kepada dari penyidik ke penuntut umum. Apakah nanti misalkan sakit lagi semenjak di ini ya kan jaksa juga ada kewenangan untuk merujuk membantarkan atau ada permintaan dari PH atau keluarga. Berarti total masa perpanjang tahanan itu sampai 130 hari Pak ya? Ada tahapannya, tergantung ini kan ada pasalnya, pasal pidana umumnya ada, ITE-nya ada, terus juga ada TPPU-nya ada, jadi domain perpanjangannya panjang. Makanya ini kalau nggak salah per hari ini itu perpanjangan oleh pengadilan yang kedua 30 hari lagi. Nanti aturannya kita lihat. Oke, terima kasih Bang. Oke, thank you. Bang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.